Aku pergi dari rumah pada dini hari kala itu, dikarenakan aku sudah tidak bisa untuk tinggal serumah dengan anakku yang sudah berkeluarga karena masih satu kampung. Sebenarnya ada keluargaku yang lain yang mengajakku untuk bergabung dengannya, tapi aku tidak ingin membebaninya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri saja, dia kesulitan mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah yang ujung-ujungnya cuma jatuh ke kanan kiri tetangganya saja. Sudah banyak yang tahu, pandemi ini juga melahirkan kaum mafia bantuan sosial. Lapar. Aku tidak takut pada orang-orang yang mengepung rumahku pada saat itu. Aku tidak takut dalam mempertahankan hakku. Yang aku takutkan hanyalah ketika aku tidak bisa mewariskan sesuatu kepada anak cucuku kalau mereka gelap mata dan menghabisi rumahku dengan membakarnya bersama para warga. Rumah itu merupakan jerih payahku setahap demi setahap bersama Parmi. 2 bulan sudah aku mengkarantina diriku di hutan ini tanpa pernah sakit. Sebenarnya setelah 14 hari aku bisa pulang kembali ke kampung dengan muka mendongak. Kepulanganku pasti akan menampar wajah para warga yang saat itu menghakimiku dan mengusirku dari kampung. Mereka semua pasti akan menyesal. Lalu beberapa dari mereka pasti akan meminta maaf. Ya, sebenarnya aku sudah memaafkan mereka. Tapi bagaimana dengan perlakuan mereka terhadap meninggalnya istriku? Bagaimana aku bisa memaafkan mereka? Sementara aku tak punya kuasa memberi maaf, mewakili mendiang istriku. Memangnya proses pemakaman mayat bisa diulang? Ha? Agar mereka bisa menebus dosa dengan berbondong-bondong melayat, menyolatkan, mengantar ke pemakaman, meski dengan jaga jarak. Ha? Apa orang mati bisa diulang? Goblok! Arni. Dalam hatiku tetapkan cerita tentang Lara, bercerita tentang luka jiwa. Aku ingin mengetahui dingin sesak kalu kelabu
Terjang dinding pembatas. Katakan pada manusia bisu, dengarkan, dengarkan bisikan nuranimu. Katakan pada sang Tuhan pengadu, hidupkan, hidupkan warasku padamu. Jiwaku tinggal di sana. Arwahmu pasti menangis melihat kenyataan ini. Hasratku padamu langit. Tapi tolong Fani, jangan kau tangisi, jangan kau tangisi keberadaanku di sini. Parni. Tak ada satupun peristiwa di alam semesta ini yang tak bisa dipetik hikmahnya. Lihatlah daun-daun tua yang layu itu. Mereka dengan penuh ikhlas menggugurkan diri, jatuh ke bumi, lalu membusuk untuk memberi kesuburan bagi daun-daun muda. Pada dasarnya nanti aku akan pulang. Karena ada yang harus kuwariskan kepada anak cucu. Biar saja dulu aku di sini. Semakin lama aku di sini, semakin lama pula orang-orang kampung itu merasa bersalah. Tapi sebagai makhluk sosial, aku di sini hidup tidak normal. Sudah. Langit pagi ini sungguh cerah.
Apa kabar Indonesia? Apa kabar kampungku? Apa kabar corona? Aku sangat merindukan anak cucuku. Dan juga aku ingin ke makam Parni. Zaman apa ini? Virus mencekam bagaikan hantu. Manusia dikurung sementara hewan bebas berkeliaran. Tempat ibadah terpaksa disepikan. Pabrik-pabrik pada tutup, banyak karyawan di PHK. Mata pencaharian pun jadi menyempit. Mungkinkah sudah sampai waktunya ramalan Ki Joyoboyo? Seperti yang disampaikan nenekku dulu. Cung, sok nek Jawa wis kalungan wesi, kali bakal ilang kedunge. Pasar ilang kumandange. Wong wadon ilang kawirangane. Iku wancine awakmu semedi manembah marang Gusti ingkang merbawani jagat. Tanda-tanda itu sebagian besar sudah nampak. Tapi manusia bukannya menembah kepada Gusti, malah mengedepankan rasa curiga dan benci. Nek, aku harus bagaimana? Aku lapar. Tapi bekalku sudah mau habis. Apa yang harus kulakukan? Bertahan di sini? Bisa mati konyol aku karena kelaparan.
Apa aku harus pulang ke kampung? Apakah orang-orang kampung sudah menerima aku kembali? Sedangkan mereka bilang aku hanya boleh kembali ketika virus corona sudah mereda. Apakah sudah mereda? Barangkali orang-orang di kampungku memang sudah sadar dan menyesali perbuatannya. Lalu menerimaku kembali ke kampung. Iya. Aku harus pulang. Aku masih membenci orang-orang itu. Sakit hatiku. Tidak sudi aku pulang sekarang. Tapi aku lapar. Dan bekalku juga mau habis. Tidak peduli. Aku akan pulang sekarang. Ya, aku akan pulang sekarang. Bukan karena bekalku habis, tapi karena aku punya tanggung jawab sebagai manusia. Aku harus pulang. Karena hidup punya tujuan. Hidup bukan hanya sekadar hidup. Selamat tinggal, sahabatku, alam tercinta. Terima kasih atas keramahan kalian. Di sana, di kampung halamanku, akan kusemburatkan pelangi, tatanan hidup baru, agar tetap pintar, anak cucuku.